Terimalah salam hangat kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat sejenak kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk Engkau penuhi dengan firman-Mu. Sebelum kami beristirahat, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menguduskan, melayakkan kami di hadapan. Terpuji Engkau Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Efesus pasal 6 ayat 18 sampai 24. Dan yang menjadi pembimbing renungan kita pada malam hari ini adalah dari ayat 18a dan 19. Berdoalah juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan kebenaran aku memberitakan rahasia Injil. Berdoalah juga untuk aku. Saya yakin kita semua pernah berkata atau memintakan kepada teman kita, kepada kerabat kita, doakan aku ya. Hal itu wajar saja bagi sesama orang percaya, bagi sesama satu persekutuan dan sebagai satu keluarga. Justru sangat aneh jika sebaliknya yang terjadi, yakni tidak pernah saling minta didoakan teman-teman seiman. Sepertinya cukup hanya dirinya sendiri saja mendoakan dirinya atau hanya mendoakan orang lain. Harus kita ingat, tidak ada dari dirinya ditugaskan oleh Tuhan hanya mendoakan saja tanpa dia didoakan oleh sesama orang beriman. Tidak ada tanda petik pendoa ulung yang hanya mendoakan orang lain saja dan tidak ingin didoakan. Kita semua butuh didoakan oleh teman-teman seiman kita. Meminta kepada teman seiman agar kita didoakan adalah tanda bahwa kita pun adalah orang yang butuh topangan. Dan memang semua kita ini adalah orang yang butuh topangan. Dan karena itu, sesungguhnya semua orang diinginkan Tuhan juga agar mendoakan orang lain, bukan hanya dirinya sendiri. Kita harus mendoakan para pemimpin kita, seperti Harun dan Hur menopang tangan Musa di suatu bukit, agar tangan dan tongkat yang dipegang oleh Musa tetap terangkat. Kita harus mendoakan para pemerintah, kita harus mendoakan orang tua kita harus mendoakan para pelayan rohani kita juga mendoakan para petani, pedagang, serta para karyawan transportasi sekalipun, sebab mereka punya kontribusi besar menopang kehidupan kita. Namun saat ini, sesuai permintaan Rasul Paulus, ini pun sangat penting kita perhatikan dengan baik. Di sini ada dua hal yang dia mintakan, yaitu pertama, berdoalah juga untuk aku, katanya. Dia tidak memposisikan dirinya di bagian awal dari bagian doa warga jemaat Efesus. Entah di urutan berapapun itu, tidak menjadi masalah. Namun hal yang perlu kita perhatikan bahwa juga pemberita Injil, pemimpin, tentu Tuhan juga mengendakinya agar kita mendoakan para pemimpin rohani kita. Baik itu di tingkat WEG, di tingkat jemaat, dan secara keseluruhan para pemberita Injil. Kedua, topangan yang dimintakan berkaitan dengan karunia perkataan yang benar, agar ketika membuka mulut, ya tentunya bukan untuk makan maksudnya, walaupun itu perlu, melainkan untuk berbicara di dalam kebenaran dan katakan, aku memberitakan rahasia Injil.
jelas sekali bahwa topangan utama yang diharapkan bukan soal makanan atau material, melainkan soal kebenaran, kemampuan, dan kemurnian dalam menyampaikan berita Injil. Tentang kebenaran bagi para pemimpin rohani sangat penting. Sobat Renungan Malam Shalom, baru-baru ini ada keluarga pelayan mengingatkan saya, ingat akan perkataan beliau, orang baik dalam penampilan belum tentu orang benar, tapi orang benar pasti baik dalam segala hal. Tentu kita juga mengaminkan pernyataan ini. Selanjutnya tentang kemampuan memberitakan Injil itu tentu sudah termasuk kemampuan untuk membagi waktu, tenaga, dan perhatian kepada pemberita Injil itu sendiri, juga kepada orang yang akan menerimanya atau orang layanannya. Demikian juga dengan cara menyampaikan berita Injil atau keselamatan itu, sebab tidak sama cara atau teknik menyampaikannya ke setiap orang. Demikianlah kehendak Tuhan dari kita semua, bahwa di sela kesibukan kita, tentu kita tidak lupa berdoa kepada Tuhan, dan juga tidak lupa mendoakan para pemimpin rohani kita, agar mereka pun berhikmat dan dimampukan memberitakan berita keselamatan itu. Dan harus kita ingat, adalah lebih baik dan berbahagia ketika masih bisa mendoakan orang lain daripada kita didoakannya. Amin. Sobat Renungan Malam Shalom yang dikasihi Tuhan, berdoalah, doakanlah siapapun, terutama pemimpin rohani. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mendengar firman-Mu untuk mengingatkan kami supaya kami membawa dalam doa-doa kami para pemimpin rohani, siapa saja pun yang menopang dalam kehidupan kami. Lindungi kami pada istirahat malam ini ya Bapa. Beri kami kekuatan yang baru, sehingga esok hari kami segar bekerja melakukan tugas kami. Saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, berkatilah mereka Tuhan untuk memperoleh kesembuhan. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Amin.